Perkenalkan, saya Nona Olivujiana Sibuan dengan NIM 200511318181 dari jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan sejarah masuknya agama Islam di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dalam literatur sejarah disebutkan ada dua pendapat agama Islam masuk ke Tapanuli Selatan. Yang pertama, Islam telah masuk ke Sumatera Utara dari pantai barat, tepatnya melalui Barus, kota pelabuhan tua di pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah. Kala itu, Barus menjadi pintu masuk Islam yang dibawa oleh para ulama dari Yaman dan ada yang menyebut oleh pedagang dan saudagar dari India. Namun, eksistensi Islam kala itu tidak sampai membumi ke seluruh tanah Batak. Penyebaran Islam hanya terpusat di kota Barus dan sekitarnya saja. Yang kedua, Islam masuk sejak meletusnya Perang Padri antara suku Batak pimpinan Raja Sisingamangaraja dan pasukan tentara Imam Bonjol dari daerah Sumatera Barat, Minangkabau. Kemudian, pada masa Perang Padri, pasukan Minangkabau melakukan invasi ke Tanah Batak dan melakukan pengislaman besar-besaran di Mandailing dan Angkola. Invasi tentara Padri di Tanah Batak diyakini sebagai cikal bakal tersebarnya Islam secara meluas. Tidak tanggung-tanggung, sekitar 5.000 pasukan berkuda tentara Padri masuk ke Mandailing, yang merupakan daerah perbatasan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat. Usai menaklukkan Mandailing, pasukan Padri bergerak lagi ke utara. Di Sipirok, daerah perbatasan Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara, menjadi tempat menyusun strategi dan menambah kekuatan pasukan. Tuan Kurao merekrut ribuan penduduk setempat yang sudah diislamkan. Setelah jumlah pasukan dirasa cukup dan strategi telah matang, Tuan Kurao melanjutkan invasi ke pusat kerajaan Batak yang dipimpin Sisingamangaraja X bernama Ompu Tuan Nabolo. Dalam pertempuran itu Sisingamangaraja X tewas. Setelah peristiwa invasi Tuan Kurao ke Batak, satu pasukan Padri lainnya datang ke Mandailing, dipimpin Tuanku Tambusai. Berbeda juga dengan Tuan Kurao yang masuk ke Mandailing melalui Muara Sipongi, maka pasukan Tuanku Tambusai masuk melalui Sibuhuan, Padang Lawas, dan menginjakkan kakinya di Sipirok. Disinilah dibangun cikal bakal masjid pertama di Sipirok bernama Masjid Raya Sori Alam Dunia Sipirok. Kendati sama-sama berasal dari Padri, namun dalam pengislaman, pola Tuanku Tambusai lebih lembut dibanding Tuan Kurao. Kedua misi pengislaman itu akhirnya menjadikan wilayah Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, dan Padang Sidimpuan sebagai daerah mayoritas Islam. Untuk penyebaran agama Islam ke daerah-daerah yang terpencil dibawakan oleh para ulama yang telah mendapatkan ajaran Islam sebelumnya, seperti Tuan Syekh Zainal Abidin Harahap, yang mana ia juga membangun masjid di daerah Pudun Julu, kota Padang Sidimpuan, yang mana tujuan dibangunnya masjid ini adalah sebagai tempat pusat penyebaran agama Islam di Tapanuli Selatan. Syekh Zainal Abidin ini merupakan ulama terbesar di Tapanuli Selatan. Di masjid itu, ia membuat suatu kegiatan keagamaan seperti persulukan, yang artinya tempat berhalwat atau dengan arti menarik diri dari keramaian dengan keadaan sepi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk para ulama lainnya yang menyebarkan agama Islam di Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut.
Sekianlah penjelasan saya mengenai sejarah masuknya Islam ke Tapanuli Selatan. Jika ada salah, saya mohon maaf sendiri dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.